YouTuber bang. Kue putu lewat. Jadi kok ngamuk? Jangan tinggalin aku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 4 dengan NIM 19190034. Anissa Nurobani dan teman-teman saya ada Dina Agustina dengan NIM 1919006006. Ada C. Mulyara Karehan Dika Ridwan dengan NIM 19190038. Ada Ramdan Adi Asalam dengan NIM 19190020. Ada Reza Okia Bahtiar dengan NIM 19190037 dan Tanzilal Ahmad Harta Laksana dengan NIM 19190027 akan menjelaskan tentang proyek UAS yang telah kita buat dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Nomor Antrian Surat Keterangan Catatan Kepolisian berbasis web Polsek Nagrak. Di sini ada latar belakang dari proyek yang telah kita buat. Yang pertama ada pandemi COVID-19 yang menyebabkan PPKM. Kami membuat web ini sengaja agar bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang yang memang sedang maraknya oleh virus corona, pandemi COVID-19, dan membuat web ini agar tidak menyebabkan kerumunan pada saat pembuatan SKCK berlangsung, karena biasanya setiap orang membuat SKCK itu berkerumun di kantor polseknya. Yang kedua adalah pelamar kerja membludak. Terus yang ketiga ada ketidakpahaman cara membuat SKCK. Jadi kebanyakan dari orang-orang itu tidak paham membuat SKCK secara langsung ke kantor Polsek Nagrak. Maka dari itu kita sengaja membuatkan webnya agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang akan membuat SKCK tersebut. Yang keempat ada penumpukan berkas penting. Yang kelima ada tidak terkoordinir jumlah pelamar sehingga petugas membuat SKCK kewalahan. Jadi saking banyaknya orang-orang yang membuat SKCK mengirimkan berkas-berkas untuk pembuatan SKCK tersebut, saking banyaknya akhirnya dari petugas sampai kewalahan untuk mengkoordinir surat-surat untuk membuat SKCK tersebut. Makanya kami membuatkan web tersebut agar tidak terlalu banyak berkas menumpuk dan agar lebih terkoordinir oleh petugas-petugasnya. Lalu di sini ada deskripsi produk. Ini adalah halaman web yang akan kita buat untuk pembuatan SKCK bagi pelamar yang akan membuatnya. Di sini ada halaman pertama ada beranda. Yang kedua ada halaman login. Jadi di halaman login itu kita hanya menyebutkan nama dan ya pokoknya nama, data diri. Terus yang ketiga ada pengajuan berkas SKCK. Maaf. Ya, yang ketiga ada pengajuan berkas SKCK. Jadi nanti pelamar akan memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pembuatan SKCK. Yang keempat, kita akan mendapatkan nomor antrian jika kita sudah mengajukan berkas-berkas yang dibutuhkan. Yang kelima, cetak nomor. Di situ kita akan langsung mencetak nomor antrian yang sudah tersedia jika kita sudah mengikuti, jika kita sudah memberikan berkas-berkasnya. Lalu selanjutnya di sini ada desain sistem yang akan dijelaskan oleh teman saya, Dina Agustina. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dina Agustina dengan NIM 19190006. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem. Desain sistem terbagi menjadi 3, yaitu ada desain basis data, desain antarmuka, dan struktur navigasi. Di desain basis data terbagi menjadi 3, yaitu ada ERD, spesifikasi file, dan juga struktur kode. Nah, di desain basis data, yang pertama ada ERD yang telah kita buat, terbagi menjadi komputer server atau admin dan juga pelamar. Nah, di sini komputer server atau admin menyerahkan jadwal pengambilan dan penyerahan. Nah, di sini pelamar mengumpulkan berkas-berkas yaitu seperti pas foto, KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan form SKCK. Setelah terkumpul, kemudian diberikan ke komputer server atau admin, kemudian komputer server atau admin memberikan nomor antrian. Oke, langsung saja ke desain basis data, yaitu spesifikasi file atau table. Di sini ada contoh dari tabelnya, yaitu
Ada 2 contoh, elemen data, nama pengguna, nomor urut pendaftaran, nama fieldnya itu kalau nama pengguna itu ialah username, dan nomor urut pendaftaran dan nama fieldnya adalah regis. Tipe kedua ini beda. Yang pertama kan itu username yaitu varchar. Varchar itu adalah kata gitu kan. Maka ketika teman-teman semua memasuki codingan itu menggunakan kata, itu varchar berarti tipenya. Kalau angka berarti integer dan size-nya 20, bisa teman-teman 20 dan 6. Primary key, dan tentu saja nama penggunanya itu primary key. Apa sih primary key itu? Primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nah, jadi berfungsi sebagai identitas untuk membedakan setiap record yang ada pada tabel. Itu primary key. Lanjut kita ke struktur kode. Kalau struktur kode itu kita bisa langsung ambil contoh gitu kan. Struktur kode kita ada 6 digit sesuai sama nomor regis ini kan, nomor. Jadi struktur kode itu ada 6, 3 angka Y, angka Y dan angka Y, angka X dan angka Y, angka X dan angka Y. Jadi yang dimaksud angka X dan angka Y itu 3 digit pertama ialah nih KTP, dan 3 digit terakhir ialah nomor antrian. Mungkin contohnya seperti ini. Dan mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya saya limpahkan kepada rekan saya, yaitu Bung Ramdan alias Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan alias Salam dengan NIM 19190020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang desain antarmuka. Bisa dilihat sendiri ya bahwa di sini ada tulisan desain antarmuka. Nah, untuk desain antarmuka sendiri itu seperti halaman ya, halaman awal. Nah, untuk contohnya mungkin bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk di sini ada pengisian data diri untuk syarat mendapatkan nomor antrian. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada struktur navigasi. Nah, untuk struktur navigasi di sini cenderung seperti bagaimana kita tutorial lah, kayak seperti tutorial. Jadi di sini ada beranda, halaman pengajuan pembuatan SKCK, halaman cetak nomor antrian, jadwal pengambilan hard copy dan penyetoran, halaman login, halaman antrian, halaman persyaratan, dan tanda selesai pembuatan SKCK. Nah, bisa dilihat sendiri ya bahwa di sini itu cenderung seperti tutorial gitu, bagaimana kita masuk dari awal hingga akhir. Nah, untuk penjelasan saya mungkin sekian, dan untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, lanjut dari saya. Sekarang komitmen penentu keberhasilan. Ada 2 faktor, yaitu faktor keberhasilan dan faktor yang menghambat. Faktor keberhasilan yaitu 1. Materi proyek yang matang, disiplin antar anggota proyek, hubungan kerjasama dengan pihak polsek, dukungan dan sumbangan ide bersama anggota kepolisian, dokumentasi proyek yang baik, semua pihak terlibat dalam pelaksanaan proyek. Faktor yang menghambatnya yaitu kegagalan pendaftaran pembuatan SKCK dan errornya jaringan karena kondisi cuaca dan berbagai hal. Lalu target keuntungan yang diharapkan dari sisi pelamar: 1. Memudahkan tuntutan membuat SKCK, 2. Menghindari penularan COVID-19, 3. Lebih efisien menggunakan waktu. Terus dari sisi perusahaannya, menghindari penularan COVID-19 di lingkungan polsek, 2. Mempermudah staf dan pengumpulan data, 3. Menghindari penumpukan berkas yang penting. Sekian presentasi dari kelompok kita, dan ini perwakilan dari kelompok kita sudah tercantum di PowerPoint kita. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.